Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini mari kita dengan penuh rasa syukur dan penuh sukacita kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita buka Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kembali kami beribadah kepada Engkau. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan, terlebih kami juga pada pagi hari ini mengaku di hadapan-Mu atas semua kesalahan dan dosa kami. Kami mohon kemurahan hati-Mu, mengampuni kami, kuduskan sucikan kami agar kami layak untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, juga kami berdoa kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Elsentan yang akan menyampaikan firman. Berkati hamba-Mu kesehatan yang baik dan pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman kepada kami semua. Tuhan, kami bersyukur dan kiranya Tuhan membuka hati dan telinga kami, berikan kami fokus dalam ibadah ini dan dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya ibadah pada pagi hari ini Tuhan memimpin dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat satu pujian di mana kita boleh bersyukur kepada Tuhan dalam segala perbuatannya yang begitu ajaib bagi kita semuanya.
Mari kita siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Kita mau siapkan hati, kita mau doa, di mana doa kita naikkan adalah doa Bapa kami yang di sorga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Sebelum saudara-saudari mendengar firman Tuhan, saya sangat mengharapkan jika saudara mendengar firman Tuhan ini harus dari awal sampai selesai. Karena jika saudara mendengar firman ini tidak sampai selesai, saudara tidak berhasil mendapat pesan Tuhan. Berarti saudara gagal beribadah. Terima kasih saudara-saudara kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, pada pagi ini kami mau beribadah dan mendengar pesan-pesan-Mu kepada kami pada hari ini. Roh Tuhan menyertai kami sehingga membuka hati kami dan pikiran kami untuk dapat berkonsentrasi untuk mendengar pesan-pesan-Mu dari awal sampai selesai. Urapin hamba-Mu penuh kuasa-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai agar dapat menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada umat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, pada minggu pagi ini tema kita adalah bahagia itu pilihan. Saudara kasih Tuhan, jika pepatah mengatakan bahwa bahagia itu adalah pilihan, maka pepatah itu benar adanya. Di saat berkat berkelimpahan, ada orang yang tidak bisa menikmati kebahagiaan. Masih sedih, masih bersusah hati. Begitu juga sebaliknya. Ada yang bisa berbahagia dalam kondisi sebenarnya yang sangat-sangat tidak nyaman. Saudara-saudari kasih Tuhan, bahagia itu muncul bukan dari luar, namun bahagia itu muncul dalam hati kita. Saudara pernah gak merasakan setiap pagi waktu kita bangun tidur, pertama kita membuka mata kita, disitulah kita menentukan sebuah pilihan kita. Apakah kita hari ini, sepanjang hari ini bahagia, atau mengisi sepanjang hari ini dengan kekhawatiran, kekecewaan, dan kesedihan. Saudara kasih Tuhan, logikanya adalah untuk apa kita memilih kesedihan, kekecewaan, dan kekhawatiran jika sesungguhnya berbahagia itu lebih menenangkan kita semuanya. Kita berhak untuk memilih. Setiap pagi kita buka mata kita, kita berhak memilih. Agar kita bisa melewati sepanjang hari ini penuh dengan kebahagiaan. Namun satu, kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, saat pertama kali kita membuka mata, hendaklah kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan memuji dengan pujian dan berdoa dan membaca firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sebahagiannya kita jika semua itu tanpa penyertai Tuhan, maka semua itu akan sia-sia. Menjadi bahagia itu adalah pilihan. Waktu saudara buka mata, saudara sudah memilih. Hari ini aku mau bahagia. Hari ini aku mau terus bersungut-sungut. Hari ini aku terus sedih. Hari ini aku mau nangis. Hari ini aku mau beban. Hari ini aku mau kecewa. Saudara, maka kita harus memilih setiap hari adalah hari yang bahagia. Namun, kesetiaan kita, ketaatan kita, iman konsisten kita kepada Yesus Kristus adalah sumber kehidupan.
Seperti apa yang dikatakan Alkitab. 1 Petrus 3 ayat 14. Ayat 14, mari kita baca bersama-sama. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus. Sekalipun kamu menderita dalam kebenaran, kamu tetap harus memuji Tuhan dan berbahagia. Jangan takut apapun dan jangan gentar. Karena penyertai Tuhan itu sangat penting. Setiap pagi kita minta penyertai Tuhan. Dari pagi kita bangun sejak buka mata sampai malam kita mau tidur. Saudara kasih Tuhan, setiap orang jika ditanya keinginan dalam hidupnya, pasti salah satu jawabannya adalah ingin bahagia. Walaupun cara tiap-tiap orang untuk mendapat bahagia itu berbeda. Ada yang dengan cara mengejar harta yang sebanyak mungkin. Dia merasa dia dapat harta, dia dapat uang banyak, dia bahagia. Ada yang mengejar jodohnya sendiri. Ada mengejar jodoh, dia bahagia ketika dia menemukan jodohnya. Ada yang mengejar karirnya. Ketika mengejar karirnya, dia sangat bahagia. Karir menanjak, kemudian dipromosi, dia merasa bahagia. Ada yang mengejar jabatan. Ada yang mengejar, yang penting dia traveling, keliling dunia. Nah saudara, ada juga yang berkumpul dengan teman-teman. Dia merasa bahagia. Masih banyak lagi yang dikejar kita untuk mencapai kebahagiaan dengan berbagai cara masing-masing yang berbeda. Bahkan terkadang orang untuk mencapai kebahagiaan itu, kita rela mengorbankan banyak sekali hal. Mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, mengorbankan anak-anak, mengorbankan suami, mengorbankan istri, bahkan mengorbankan nyawa orang lain untuk mencapai agar kita bisa bahagia. Jadi saudara, coba kita renungkan pada hari ini. Terkadang begitu ironis apa yang dilakukan manusia untuk merayakan suatu kebahagiaan. Namun tidak jarang apa yang diusahakan malahan membuat permasalahan muncul. Akhirnya kehilangan kebahagiaan. Bukankah itu kita juga sering terjadi seperti itu? Contoh yang sepele. Yang paling sering terjadi yaitu di dalam keluarga. Saat seorang bapak yang ingin membuat bahagia keluarganya, tapi bapak itu bekerja pagi, siang, dan malam. Tidak memiliki waktu untuk keluarganya. Sehingga dia pulang dengan kecapekan. Sehingga dia tidak punya waktu untuk keluarganya, untuk membahagiakan istrinya dan anak-anaknya. Nah, saudara, sepele ini jangan dianggap remeh. Saudara mencapai kebahagiaan untuk bekerja keras, untuk mencapai harta, mencapai segalanya. Tapi saudara berpikir uang itu bisa membahagiakan keluarga. Salah saudara. Keluarga itu butuh keharmonisan. Keluarga itu butuh sentuhan. Keluarga itu butuh berkumpul. Keluarga itu butuh berkebersamaan. Bukan uang. Maka kita kehilangan komunikasi antara anak dengan orang tua. Antara suami dengan istri. Sehingga keluarga itu diberkati. Keluarga itu mempunyai aset yang banyak. Keluarga itu mempunyai kesuksesan dalam segala usaha. Tapi keluarga itu tidak harmonis. Saudara kasih Tuhan. Namun kita bersyukur pada hari ini. Orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Kita harus tahu bagaimana cara untuk mendapat kebahagiaan itu. Seperti apa yang dicatat oleh Alkitab. Yang berfirman kepada kita pada hari ini. Yesaya 48 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
Jelas firman Tuhan mengajar kita, memesan kita agar kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu absolut. Kita harus taat. Karena itulah yang membuat kita hidup berbahagia. Bukankah begitu sederhana cara Tuhan agar kita bisa hidup berbahagia? Seperti apa yang dikatakan Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedengkiran hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, inilah gambaran manusia dunia. Manusia harus mematikan keinginan sendiri, yaitu keinginan daging. Sebab harus dipahami, keinginan daging itu adalah maut, yaitu menuju kebinasaan, bukan menuju kebahagiaan. Saudara, kok kita masih tetap tidak melepaskan keinginan kita, keserakan kita, hawa nafsu kita sulit sekali untuk menjalankan perintah Tuhan untuk mendapat kebahagiaan. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 6 sampai 8, ayat 6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah saudara, sudah jelas sekali. Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa selama kita hidup masih dalam keinginan daging, itu adalah maut. Dan perseteruan dengan Allah, seberang dengan keinginan Allah, maka hidup kita selama dalam daging tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Jika demikian, bisakah kita mendapat kebahagiaan itu? Ingat, jika kita tidak melepaskan keinginan daging, maka kita akan mendapat maut. Berarti kita melawan Allah. Hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, bukankah sumber segala kebahagiaan yang sejati itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus? Memang dunia juga menawarkan kebahagiaan. Namun perlu kita ketahui kebahagiaan itu seperti apa yang ditawarkan oleh dunia berikan kepada kita. Saudara, dunia menawarkan kepada saudara kebahagiaan yang tidak kekal. Kebahagiaan yang membinasakan saudara. Kebahagiaan yang akan membuat saudara terjerumus dalam dosa. Maka seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus di Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah saudara, dengan menjadi milik Kristus, maka Kristus ada di dalam hidup kita. Dia akan menguasai hidup kita. Sehingga Roh Kudus yang selalu memimpin kita, memampukan kita untuk melawan segala keinginan-keinginan daging. Dan mematikan keinginan daging kita. Sehingga kita bisa melakukan
dan mematuhi setiap perintah-perintah Tuhan. Saudara, kalau kita sudah bisa melakukan perintah-perintah Tuhan, maka sudah tidak ada yang mustahil lagi. Karena kita sudah menjadi satu roh dengan firman Tuhan. Satu roh dengan perintah-perintah Tuhan. Sehingga kita akan memahami dan mengerti apa yang dikehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, maka hidup kita setiap saat akan bahagia. Hidup kita sepanjang hari bahagia. Karena Roh Kudus yang akan pimpin kita. Roh Kudus yang akan mengalahkan semua keinginan daging kita. Roh Kudus akan taat kepada perintah Tuhan. Kita pun akan taat setiap perintah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ada dua pilihan yang akan membuat hidup kita menjadi orang yang bahagia. Yang pertama, pilihlah untuk melakukan kebenaran-kebenaran dalam hidup kita. Bukan berbuat baik, tapi melakukan kebenaran-kebenaran yang apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita untuk kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dan sebagai juru selamat kita secara pribadi. Roh Kudus akan diam dan tinggal di dalam hidup kita, menuntun kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang berdosa. Kebanyakan dari kita cenderung untuk memilih yang salah dan berdosa. Ini terjadi karena kita mengabaikan suara-suara Roh Kudus yang berbicara begitu lembut di dalam hati kita. Roh Kudus selalu bicara pada hati kita, hati nurani kita. Tapi kedagingan kita selalu melawan Roh Kudus. Keinginan daging selalu tidak menghilaukan bisikan-bisikan dari Roh Kudus. Maka saudara, selain itu, Tuhan juga telah memberikan kepada firman Tuhan yang hidup, yang ditulis oleh Alkitab buat kita semuanya. Maka kita harus selalu baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus masuk ke dalam diri kita. Firman Tuhan harus masuk ke dalam hati kita dan pikiran kita, agar kita bisa dikunci untuk menguasai firman Tuhan itu, untuk mengarahkan semua keinginan daging. Maka hidup kita akan bahagia. Yang kedua, pilihlah untuk hidup menjadi berkat bagi semua orang. Bukan jadi batu sanjungan. Kita bahagia bukan kepada seberapa orang yang kita kenal, tetapi seberapa banyak orang yang bisa bahagia karena kita. Karena kehadiran kita, banyak orang bahagia. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Dan memberkati bangsa-bangsa. Bukan jadi batu sanjungan. Pilihlah kedua itu. Yang saya sebut tadi. Bukan saja membuat kita bahagia. Tetapi juga supaya dapat membahagiakan orang sekeliling kita. Dan memberkati semua orang melalui kehadiran kita. Melalui perbuatan kita. Melalui ucapan kata kita. Melalui integritas kita. Semua orang bahagia. Di sini hidup ego kita. Untuk siap melawan diri kita sendiri. Elson lawan Elson. Kalau kita bisa lawan diri kita sendiri, maka kita bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk membahagiakan di mana kehadiran kita ada, semua orang bahagia. Saudara. Namun ketika kita sadar bahwa membuat keputusan untuk memilih hidup menjadi berkat bagi sesama, maka pada saat itulah ego kita sudah dikalahkan. Pada akhirnya lingkup pengaruh kita menjadi berkat semakin diperluaskan oleh Tuhan. Untuk menutup khotbah saya kali ini, saya ingin memberikan sesuatu kesaksian. Kebahagiaan datang dari Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, untuk mendapat uang yang cukup, untuk menjalankan kehidupan yang baik, ada seorang ibu yang bernama Nona. Dan suaminya bekerja keras untuk membuka usaha dan mengolah bisnis yang luar biasa. Namun,
lantaran eksploitasi dan kekejaman pemerintah pada saat itu. Membuat mereka terus terbeli utang dan tak punya pilihan selain mereka harus meninggalkan negara mereka untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja agar dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. Namun Ibu Nona ini mengambil 2 kerjaan, bebannya begitu berat sehingga tidak peduli lagi orang-orang di sekitar dia. Akhirnya membuat dia menyadari kesengsaraan, ketidakberdayaan yang dia lakukan hidup demi uang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di tengah kesengsaraan dan kebingungan, Ibu Nona ini bertemu dengan seorang teman yang sekelas dia di SMA yang bernama Lisa. Dalam pembicaraan mereka, Ibu Nona ini melihat Lisa telah memahami banyak hal karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, Mona merasa ada kedamaian rohani dan kebahagiaan dan hidup dalam kondisi yang santai dan nyaman, yang membuat Nona ingin percaya kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Tak lama sesudah itu, untuk menghasilkan uang yang lebih banyak, Ibu Nona dan suaminya mengambil alih sebuah restoran. Tetapi mereka kelelahan dalam jangka waktu yang panjang yang membuat Ibu Nona sakit parah. Membuat dia tidak bisa lagi bekerja karena dia mengalami kelumpuhan. Siksaan penyakit yang membuat Ibu Nona mulai merenungkan kehidupannya. Pada saat Ibu Nona merenungkan kehidupannya, dia mulai frustasi dan bertanya-tanya, untuk apa orang hidup? Apa layak mengorbankan hidup demi kekayaan dan ketenaran? Bisakah uang membantu manusia untuk bahagia dan keluar dari kehampaan dan kesengsaraan ini? Ibu Nona mendapat dengan jelas melihat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan ini. Lalu Ibu Nona belajar tentang hal yang terpenting untuk dikejar dalam hidup ini. Dia akhirnya menemukan kebebasan rohani. Melalui bimbingan dari firman Tuhan, Ibu Nona akhirnya menyadari bahwa hidup bahagia di dunia ini bukan hanya sekedar uang, melainkan kebahagiaan yang kekal adalah kita harus selalu bersyukur dan menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya Ibu Nona kembali selalu memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itulah hari yang paling bahagia. Saudara tahu bagaimana kita bisa memilih bahagia ketika kita menghadapi bermacam-macam masalah. Saudara, orang tidak bisa bahagia ketika ada masalah. Tapi orang bisa bahagia ketika orang berlutut di hadapan Tuhan dan memuji Tuhan dan berdoa. Roh Kudus akan pimpin sehingga memiliki iman yang konsisten. Disitulah dia akan muncul kebahagiaannya. Maka marilah kita cari Tuhan, karena Tuhanlah Yesus Kristus yang akan menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus yang akan membuat kita hidup dengan penuh dengan kebahagiaan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kira Tuhan berpesan kepada kita untuk memilih bahagia harus selalu dengan penyertaan Tuhan dan membaca firman Tuhan dan terus mendekati Tuhan. Karena Roh Kudus yang akan pimpin kita, Roh Kudus yang akan mengarahkan keinginan daging kita, keinginan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa bahagia karena pimpinan Tuhan. Dan kita bisa pilih bahagia karena kita jauh dari dosa-dosa. Dan hidup kita hidup dalam kebenaran karena mentaati setiap perintah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman lasuri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara. Bahagia itu pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Mau bahagia atau mau bersungut-sungut, atau mau kecewa, mau sedih, mau frustasi, itu pilihan. Mari kita pilih. Kalau kita pilih bahagia, minta penyertai Tuhan, dekat Tuhan, taati setiap perintahnya, minta Roh Kudus pimpin kita, sehingga kita bisa mengalahkan semua keinginan daging, keinginan pikiran, keinginan hawa nafsu. Maka kita akan hidup setiap hari penuh dengan bahagia. Tuhan Yesus memberkati.